Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa dari SD Istiqom Kartasura. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Belum ada yang datang malahan. Juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Istiqom Semarang. Apa kabarnya? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti kuliah hybrid untuk pagi hari ini. Perkuliahan mata kuliah ekonomi internasional. Juga tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Seperti Pak Jailani di sini, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Amin. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Setelah kemarin kita melakukan ujian tengah semester. Kira-kira bagaimana hasilnya? Menurut saudara? Paham tidak untuk ujian ITS kemarin? Semoga mendapat nilai yang terbaik seperti harapan rekan-rekanku semuanya. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada pagi hari ini kita akan mengambil materi pokok bahasan tentang perusahaan multinasional. Sebelum kami memulai pembahasan, seperti biasa kami sampaikan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi bab ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami perusahaan multinasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional itu didirikan, manfaatnya, konsekuensinya, pertimbangan dan segala macam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat perusahaan multinasional. Baik rekan-rekan, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk pada pendahuluan sebagai introduction. Sebelum Pak Jailani menyampaikan pendahuluan terkait materi pokok tentang perusahaan multinasional, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk merefresh kemarin pertemuan kita 1-7 tentang ekonomi internasional. Poin yang perlu kita cermati adalah bahwa ekonomi internasional, kegiatan pertukaran baik itu barang maupun faktor-faktor produksi maupun yang lainnya antar negara satu dengan negara yang lain, itu harus kita pahami dulu, karena pembahasan nanti ke belakang konsep internasional, konsep ekonomi internasional, konsep perdagangan internasional itu selalu ada. Paham nggih? Kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan, kegiatan pertukaran faktor-faktor produksi antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, konsekuensi ketika kita melakukan kegiatan ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain beda dengan ketika kita melakukan transaksi antar daerah dalam negara tertentu. Ada variabel-variabel, ada aturan-aturan yang harus ditepati, harus ditaati ketika kita melakukan kegiatan
ekonomi antar suatu negara. Nah, dalam perdagangan internasional, perusahaan mungkin melihat peluang yang sangat besar. Daripada kita melakukan pengiriman barang dari negara satu dengan negara yang lain yang ingin menjadi pasar sasarannya, mungkin biayanya terlalu mahal. Selain itu juga faktor-faktor yang lain, aturan-aturan, bahkan mungkin aturan nanti berubah-ubah dan segala macam. Kemudian dari itu timbul keinginan untuk mendirikan perusahaan multinasional. Perusahaan yang miliknya dimiliki oleh beberapa negara. Ada beberapa pertimbangan. Bisa juga pasarnya yang cukup besar. Bisa juga faktor produksi bahan baku misalnya yang melimpah. Kira-kira saudara bisa memahami tidak perusahaan yang multinasional yang ada di negara kita? Contoh-contohnya bisa enggak kira-kira? Misalnya Freeport, misalnya Danone yang produksi air mineral, misalnya Toyota yang produksi kendaraan, misalnya Astra dan lain sebagainya. Nah, perusahaan multinasional ini mempunyai pertimbangan yang beraneka ragam. Kalau kita bicara tentang ekonomi internasional, faktor-faktor non-ekonomi ini menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan grupnya Amerika dengan sekutu yang ada di Amerika mendirikan perusahaan yang multinasional. Tujuannya apa? Agar perusahaan itu menjadi mudah dalam perkembangan, menjadi kuat karena pasarnya bermacam-macam negara. Nah, kembali kepada perusahaan multinasional, sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa untuk memudahkan distribusi produk, untuk memudahkan alokasi bahan baku misalnya, dimungkinkan perusahaan itu mendirikan perusahaan yang bersifat multinasional. Karena apa? Pasarnya juga terbuka luas. Untuk menghindari kalau kita hanya mengirimkan perdagangan impor terus, misalnya antara produsen kepada negara tujuan, akan memberikan banyak risiko. Biayanya yang mahal, risiko birokrasi, belum lagi risiko perjalanan produk sampai pada tujuan. Nah, itulah rekan-rekanku kenapa perusahaan multinasional perlu didirikan dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan secara ekonomi maupun pertimbangan non ekonomi. Itu rekan-rekan sebagai pendahuluan terkait dengan materi pokok bahasan tentang perusahaan multinasional. Sebelum kalian lanjutkan, kira-kira ada yang bertanya? Monggo. Ayo, ada yang dari STI belum ada yang datang? Tidak ada? Kalau tidak, kami lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa multinational company atau perusahaan multinasional? Seperti kita mendirikan perusahaan di Indonesia di dalam negeri ya, dimulai mungkin hanya dari perusahaan perseorangan, usaha keluarga. Kemudian berkembang pasarnya menjadi CV,
ternyata jadi berkembang menjadi PT. PT berkembang menjadi corporate. Perusahaannya Prayogo Pangestu yang menurut informasi orang terkaya di Indonesia itu dimulai dari perusahaan kecil, perusahaan pribadi. Sekarang sudah melebar ke mana-mana. Termasuk kalau saudara melihat misalnya Sahid, dari usaha yang keluarga jadi semua lini. Termasuk juga perusahaan Bagri and Brothers, itu juga seperti itu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang lain, Jarum, Bentul, dan lain sebagainya. Nah, contoh di atas saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk berpikir bahwa hampir sama logikanya seperti itu untuk perusahaan multinasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profit, optimalisasi laba. Nah, bedanya dengan perusahaan yang dicontohkan Pak Jailani tadi, kalau multinasional karena berdiri di antara negara satu dengan negara yang lain, aturannya tidak sesimpel seperti yang saya contohkan perusahaan konglomerasi di Indonesia tadi. Karena berdirinya antar negara, meskipun tujuannya sama untuk meningkatkan profit atau optimalisasi laba, tetapi mekanisme berdirinya berbeda-beda. Nah, dengan demikian pertanyaan mengapa multinasional, jawabnya gimana? Perusahaan ingin meningkatkan keuntungan. Keuntungan ditingkatkan dengan peningkatan penjualan. Penjualan, dengan adanya peningkatan penjualan, otomatis kapasitas produksi perlu diperbesar. Kapasitas produksi perlu diperluas. Kalau hanya memproduksi di Jepang saja misalnya, kemudian didistribusikan di seluruh dunia, mungkin agak terjadi pemborosan. Ada banyak hambatan dan kendala. Tetapi ketika perusahaannya di Jepang pusatnya, kemudian dibuat corporate multinasional, Toyota di Indonesia, Toyota di Timur Tengah misalnya, keuntungan menjadi meningkat. Pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen juga menjadi lebih prima. Ada keuntungan kedua-duanya untuk perusahaan multinasional. Bagi perusahaan pusat, jelas untung karena kapasitasnya meningkat. Bagi negara yang menjadi cabang, kantor cabangnya, perusahaan cabangnya juga mendapat manfaat. Manfaat secara ekonomi, manfaat tenaga kerja terserap dalam perusahaan itu, dan yang lain sebagainya. Dengan demikian, mengapa multinasional atau perusahaan multinasional dibentuk? Dalam rangka untuk meningkatkan utility, meningkatkan manfaat dari kedua-duanya, baik negara asal sebagai pusat maupun negara tujuan sebagai cabang perusahaan multinasional. Adapun alasan-alasan perusahaan multinasional dapat disampaikan. Yang pertama, penetrasi pasar dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen atau pelanggan. Anda bisa lihat bagaimana iklan produk Aqua yang diproduksi oleh Danone. Dia akan selalu ikut dengan dinamika yang ada di masyarakat. Ketika perusahaan-perusahaan air mineral di lokal banyak, Danone, Aqua, mohon maaf, menantapkan ikon tidak semua air ada Aqua. Ini dilakukan apa? Untuk penetrasi pasar. Meskipun di Indonesia produk AMDK berpuluh-puluh, bagaimana produk Aqua bisa market leader?
hubungan yang lebih baik. Kalau saudara melihat bahasa-bahasa iklan Aqua yang setiap saat berubah dan dinamis, mulai dari kesehatan bahwa dia produk minuman yang sehat, mulai dari dia menyampaikan mengambil mata air yang jernih, yang dilindungi, pelestarian habitatnya, dan segala macam. Dengan demikian penetrasi pasar untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik dilakukan untuk membangun image yang baik dari produk multinasional. Anda bisa lihat kemarin beberapa waktu yang lalu ada produk dari Astra, Honda gitu, katanya rangkanya tidak kuat, dengan cepat diantisipasi dengan tindakan-tindakan yang responsif. Di perusahaan multinasional itu dalam rangka untuk penetrasi pasar maupun membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, multinasional bermanfaat ataupun berguna untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antar negara. Tadi Pak Jailani sudah singgung, kalau produksinya di satu negara di Jepang saja, selamanya di sana, kemudian hanya melakukan ekspor perdagangan, ada banyak hambatan. Karena apa? Aturan negara tujuan mungkin berubah-ubah. Indonesia ini sekian bulan lagi jadi pemerintah. Bisa juga kebijakan pemerintah yang saat ini dengan kebijakan pemerintah yang akan datang ada berubah terkait misalnya masalah tarif. Kalau tarifnya diturunkan enak, tapi kalau tarifnya dinaikkan atau biaya masuknya yang dinaikkan, berarti menaikkan harga pokok penjualan. Nah, hambatan-hambatan ini akan dikurangi ketika perusahaan multinasional mendirikan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan di beberapa negara. Itu akan dikurangi hambatan. Belum lagi hambatan perjalanan misalnya. Karena negara satu dengan negara yang lain jauh, misalnya kita ingin mengirim produk kita ke Timur Tengah. Sementara saat ini Israel dan Palestina berperang. Risiko produk kita, barang kita di jalan kan riskan kan. Tapi dengan adanya perusahaan yang ada di situ relatif lebih terkontrol kaitannya dengan hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Yang ketiga, biaya produk, transportasi produk yang rendah bisa dikurangi. Ya jelas, kalau saudara mendirikan perusahaan dalam satu negara, temuan pasarnya semuanya diekspor, biaya transportasinya mahal. Biaya transportasi itu selalu dinamis berubah, misalnya terkait dengan bahan bakar. Belum lagi mungkin ada biaya-biaya yang mungkin timbul dalam pengiriman produk antar negara. Biaya transportasi dengan perusahaan multinasional akan menjadi lebih dapat ditekan. Yang keempat, kenapa perusahaan multinasional mengurangi pajak? Kalau kita masuk produk kita dalam satu negara, ada banyak pungutan atau pajak yang ditimbulkan. Tetapi ketika produk kita, perusahaan kita dihasilkan di satu negara, pajak kita ya hanya sebagai pajak yang ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Master, pajaknya ya apa yang digariskan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pajak perusahaan. Tetapi ketika melakukan ekspor impor, pajaknya menjadi sangat tinggi, bahkan double. Sangat mungkin terjadi pajak itu jadi double.
Ada pajak ini, ada pajak ini lagi, ada pajak barang mewah misalnya, itu mungkin terjadi. Jadi itu rekan-rekanku terkait dengan mengapa perusahaan multinasional. Mari ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan silakan, kami beri waktu, monggo. Yuk, silakan tanya, monggo. Tidak ada? Kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Multinational company itu apa sih? Multinational company adalah perusahaan antar negara, Pak. Multinational company adalah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa negara, Pak. Multinational company adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh beberapa negara. Satu contoh perusahaan multinasional itu adalah perusahaan-perusahaan seperti saya sampaikan tadi, ada Astra, ada Danone, ada yang lain. Nah, mungkin sharing saham itu tidak harus berupa material terus. Bisa juga negara satu punya saham sumber daya mineralnya, batu bara misalnya. Kemudian negara yang lain punya saham terkait dengan teknologinya. Seperti di Timur Tengah, sumber daya bahan baku minyaknya sangat melimpah, tetapi teknologinya belum begitu dikuasai secara prima. Sehingga di sana menggandeng perusahaan-perusahaan Eropa atau Amerika yang mempunyai teknologi tentang perminyakan yang lebih canggih, dengan alat-alat yang lebih canggih, dengan tenaga-tenaga yang lebih terampil. Nah, dari gambaran tadi, yang namanya multinational company itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, biasanya investasinya langsung. Kenapa langsung? Karena sahamnya beberapa negara, perusahaannya beberapa negara, sementara negara masing-masing negara itu kan punya otoritas, ya enggak? Masing negara punya otoritas, punya aturan di dalam negeri sendiri. Kalau misalnya investasi itu jangka panjang, 5 tahun atau 25 tahun, jangan-jangan nanti kesepakatan yang sudah dibuat ini berubah. Kenapa berubah? Pemerintahannya ganti. Kalau di Indonesia itu kan ada pemeo ya, ganti pemerintah, ganti aturan gitu kan. Nah, itu gitu. Biasanya investasinya langsung disepakati, tidak perlu panjang lebar, segera dilakukan eksekusi. Yang kedua, kepemilikannya, ini salah nih. Kepemilikannya biasanya joint venture. Jelas, MNC kok pemiliknya perseorangan ataupun satu negara, ya bukan MNC, bukan multinasional. Kemudian yang ketiga, biasanya ekspansi vertikal, tetapi dapat juga yang horizontal. Maksudnya apa kira-kira? Pengembangannya bersifat melebar. Oh, perusahaan ini misalnya perusahaan HP di Jepang, ternyata untuk permintaan pasar di luar Jepang sangat banyak. Oh, perlu dibuka produksi ataupun perusahaan untuk memproduksi HP di negara Indonesia misalnya. Ekspansi horizontal, vertikal. Tetapi ada juga yang horizontal. Perusahaannya satu,
cabang-cabangnya yang banyak, melebar. Kalau yang vertikal ke atas, ini bosnya Nokia begitu, ekspansinya ke negara-negara yang lain. Tetapi ada juga MNC yang bersifat penetrasi pasar. Karena pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan teknologi yang menjadi utama, perusahaan hanya membuat cabang pemasarannya di negara-negara yang dituju. Nah, 1, 2, 3, 4 sifat-sifat dari MNC ini bisa empat-empatnya dalam satu MNC, bisa diambil 2 misalnya, atau mungkin hanya 3. Itu relatif, tergantung MNC-nya bidangnya apa, perusahaan multinasionalnya bidang apa, apakah yang high tech atau teknologi tinggi, atau yang memang yang penting pelayanan kepada konsumen. Contoh air mineral tadi. Air mineral tadi tidak perlu mungkin teknologi yang berbelit-belit, tetapi bagaimana service-nya kepada pelanggan, bagaimana pelayanan kepada konsumen. Dengan demikian Anda bisa lihat pemasaran Aqua itu baik di kota besar sampai di pelosok kampung, konsepnya bagaimana melayani konsumen lebih tepat, bagaimana kebutuhan konsumen bisa terlayani dengan tepat. Itu konsepnya. Karena kalau air mineral itu kan secara rasa hampir sama kan, dengan produk-produk lokal, dengan produk-produk nasional kan tidak ada yang mungkin air mineral yang satu warnanya biru misalnya, terus yang satu warnanya agak manis-manis. Mungkin ada beda sedikit terkait dengan kandungan O2-nya atau kandungan mineralnya. Itu rekan-rekanku terkait dengan sifat-sifat dari multinational company. Mari silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Ada enggak? Bisa dilanjut ya? Kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan pada manfaat multinational corporation.